Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya Bu Selvi bisa melanjutkan video tentang pengerjaan siklus akuntansi perusahaan jasa. Untuk video yang awal kita udah menyelesaikan sampai buku besar, tapi di video Bu Selvi sudah menjelaskan sampai neraca saldo, Oke, untuk neraca saldo kita harus selaras ya. Jadi ikutin yang Bu Selvi jelaskan ini karena beberapa nominal yang ada di buku itu tidak sesuai. Seperti utang usaha di sana itu 11 juta, kita pakai di sini seperti di awal pengerjaan kita di sini yaitu 1.650.000. Selanjutnya kita udah ketemu neraca saldonya di sini 100 juta ini ya. Kita lanjutkan di ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian ini sama pengerjaannya atau rumusnya dengan jurnal umum. Kalau kalian masih ingat, kita akan ada dua rumus di mana kita masukkan dulu VLOOKUP, kemudian untuk masukkan nominal debit kreditnya kita gunakan FOM. Jadi ini Bu Selvi contohkan melalui insert function. Kita gunakan lookup value-nya yaitu nomor akun, kemudian tabel array-nya kita blok semua tabel di daftar akun di awal ya, daftar akun. Kemudian kolom indeksnya nomor 2, kenapa? Karena nomor satunya itu nomor akun, nomor 2-nya yaitu nama akun. Dan ring lookup-nya kita isi seperti biasa yaitu false. Ketika kalian sudah isikan ini oke, pasti keluarnya pagar n/a gitu kan, itu tetap benar. Kemudian kalian lanjutkan ke form. Di sini Bu Selvi udah selesai semua, jadi udah bisa kita lihat tuh. Untuk awal biaya perlengkapan kantor debit nominalnya sekian sampai seterusnya. Kita next sampai di akhir. Jadi untuk masukkan nomor akun dan nominal debit kreditnya kalian masukkan secara manual. Tanggalnya karena ini tanggal untuk jurnal penyesuaian jadi sama semua, yaitu tanggal akhir bulan Desember, 31 Desember. Bu Selvi rasa ini kalian sudah paham, tidak ada kendala karena ini sama seperti di jurnal umum. Nah, kemudian kita lanjut ke neraca lajur. Ini yang krusial karena di sini tabelnya ada banyak, ada 10 ya kan. Untuk yang awal yaitu neraca saldo. Jadi pada awal kalian bikin format neraca lajur ini, untuk nomor akun dan neraca saldo kalian tinggal copy paste di sini. Neraca saldo ini. Jadi nominalnya nanti akan sama jumlahnya. 106.100.000. Kemudian untuk ayat jurnal penyesuaian, ini beberapa banyak yang tanya ke Bu Selvi, banyak yang keluarnya 0, nggak keluar, salah, error dan sebagainya. Iya, memang di sini Bu Selvi ada sedikit perubahan rumus dari yang di buku, jadi Bu Selvi modifikasi sendiri. Caranya gimana? Sama, kita pakai sum if, cuman kalau misalnya di buku itu ringnya sama ya, kita ambil AJP semuanya, kita blok dari B7 sampai E ini, jadi hanya isinya aja kita blok ini. Kemudian sorry, Bu Selvi belum hapus ini, kita blok dulu. Kemudian jangan lupa B7 dan E16 nya itu kita absolutkan. Nah, kemudian untuk kriteria harusnya kalau di buku kalau nggak salah itu adalah A7, yaitu kita ngambil nomor akun. Tapi di sini kalian ikutin aja punya Bu Selvi, yaitu kita ambil B7 nama akunnya. Untuk sum rank-nya, untuk yang ayat jurnal penyesuaian yang debit, kita blok untuk nominal yang
debit. Nah, ini kita sama absolut juga, di klik F4 ya. Oke, baru kita gesek ke bawah. Hasilnya itu akan sesuai dengan AJP yang udah kita bikin seperti ini. Kemudian untuk yang kredit, nah ini juga ada sedikit perubahan dari Bu Selfie. Untuk yang kredit ini gimana? Untuk ranknya sama, kita gunakan isinya dari B7 sampai E16, tapi kriterianya kalau tadi kita gunakan nama akun, di sini kita samakan yang di buku, yaitu nomor akun, jadi kita gunakan A7. Dan untuk samranknya harusnya itu kan kita klik ini yang di kredit, kita tetap aja pakai yang di debit. Jadi untuk yang kredit kita tetap pakai nominal yang di debit, yaitu ini D7 sampai D16. Kita absolutkan, jangan lupa kita absolutkan, klik OK, baru kita geret ke bawah. Nah, maka hasilnya akan keluar yang sebelah kredit sesuai di AJP seperti itu. Jadi kalian ikutin aja yang dari video Bu Selfie, karena yang di buku itu nanti keluarnya error seperti yang kalian keluhkan itu. Oke, selanjutnya yaitu untuk neraca saldo disesuaikan. Nah, kita gunakan rumus campuran, yaitu rumus if dan or. Kenapa if dan or? Karena ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi di neraca saldo disesuaikan itu, misalnya kas itu saldo normalnya di debit, tapi kemungkinan bisa ada di kredit jika nilainya itu kurang dari 0 atau minus. Seperti apa rumusnya? Jadi ini bisa perlihatkan untuk di insert functionnya. Jadi logical testnya kita gunakan or dulu, or kemudian buka kurung. Jadi jika C7 nih ya, ikutin pergerakan kursornya Bu Selfie, jika C7 itu ditambah dengan E7 dikurangi dengan F7, karena debit ditambah debit dikurangi kredit, itu kurang dari 0, maka D7 di sini ini itu juga lebih besar, lebih kecil dari 0. Kalau benar dia itu 0, kalau salah hasilnya maka ya ini C7 ditambah E7 dikurangi dengan F7, seperti itu. Kalian ikutin aja yang ini. Sepertinya ini sama yang di buku, nggak ada masalah. Klik OK, kemudian kalian geret ke bawah. Oke. Kemudian untuk yang kreditnya sama, kita hanya bolak-balikan aja ya. Tadi kan debit ketemu debit harus ditambah dikurangi kredit gitu. Kemudian kalau misalnya untuk yang kredit, ikutin ini. Jadi D7 dikurangi dengan E7 ditambah dengan F7. Karena kredit dan debit harus dikurangi, kredit dan kredit harus ditambah. Atau kalian bisa juga tulisnya itu seperti ini, D7 ditambah F7 dikurangi dengan E7, sama aja. Itu kurang dari 0, maka C7 nya di sini itu adalah lebih besar, lebih kecil dari 0, karena di sini kita kan yang diisi pastinya nanti yang kredit kan, jadinya yang debit itu 0 tuh. Kalau tadi yang diisi itu yang debit, jadinya yang kredit itu 0. Jadi tidak akan muncul dalam di kolom neraca saldo disesuaikan ini muncul dua-duanya, debit muncul, kredit muncul, karena di sini kita gunakan rumus OR. Rumus OR itu apa sih? Jika salah satunya benar, maka dia akan benar. Kemudian
Kemudian value if false-nya kita isikan hal yang sama, yaitu D7 dikurangi dengan E7 ditambah dengan F7, atau ini ditambah ini dulu dikurangi ini, boleh, silahkan, sama nanti hasilnya. Kalian klik OK, dia akan muncul di bagian kredit aja, seperti itu. Di sini mulai dari neraca saldo, kemudian ayat jurnal penyesuaian, dan neraca saldo disesuaikan. Untuk jumlahnya debit dan kreditnya harus sama. Beda halnya dengan yang di laba rugi dan neraca. Itu debit kreditnya malah harus tidak boleh sama, karena selisihnya nanti akan digunakan sebagai pedoman laba atau rugi. Kemudian untuk yang di laba rugi dan neraca itu rumusnya sama, mereka menggunakan if. Jadi untuk yang laba rugi debit rumusnya seperti ini. If jika nomor akunnya bentar Bu Selfie, ini ketutupan. Jika nomor akunnya itu lebih besar sama dengan 4.000, karena kita tahu bahwa yang di laba rugi itu mulai dari pendapatan atau akun 4 sampai ke bawah, yaitu beban atau biaya. Jika nomor akunnya itu lebih besar sama dengan 4.000, jika benar, maka isinya adalah yang di sebelah debit ini. Kita gunakan G7. Kalau salah, nilainya adalah 0. Jadi ini debit, ya udah ketemu sama debit juga, seperti itu. Kita klik OK. Kemudian kita gedit ke bawah. Oke, hasilnya ini ya, 57.080.000. Untuk yang kredit sama, tapi kita gunakan acuannya yaitu di neraca saldo disesuaikan yang kredit. Jadi jika nomor akunnya itu lebih besar sama dengan 4.000, maka kalau benar dia itu ngambil nilai di sini, di kolom H. Kalau salah nilainya 0, seperti itu. Kita tinggal geret aja ke bawah, geser nih. Maka yang akan muncul hanya pendapatan jasa. Di sini nilainya 57.950. Di awal-awal kalian kan pasti ini belum ketemu labanya ini, seperti Bu Selfie ini, jadinya biarkan aja dulu. Jangan panik kalau misalnya ini nggak balance, karena memang harus nggak balance di sini. Kemudian neraca itu rumusnya sama, kita gunakan if, cuman untuk logical testnya kita gunakan jika nomor akunnya itu kurang dari 4.000. Ya, jadi nggak usah pakai sama dengan. Kurang dari 4.000, maka kalau benar kita ambil dari neraca saldo disesuaikan yang debit, kalau salah 0. Kita klik OK, kemudian kita geser ke bawah. Hasilnya seperti ini. Untuk yang neraca di kredit sama, cuman acuannya yaitu neraca saldo disesuaikan yang sebelah kredit atau kolom H ini. Tuh, sama. Kemudian kita geser ke bawah. Nah, kita tahu bahwa untuk laba ruginya ternyata lebih besar yang kredit daripada yang debit. Maka untuk membalanskannya kita harus menambahkan nominal di sebelah debit. Sedangkan untuk yang di neraca, nominalnya ini lebih besar yang di debit. Untuk menyeimbangkan, maka kita harus tambahkan nominal di sebelah kredit. Kalau misalnya prinsip di akuntansi, ketika di neraca lajur itu selisih yang Bu Selfie warnai warna pink ini ya, selisih antara kolom debit kredit laba rugi dan debit kreditnya neraca itu terpisah, jadi di ujung dan ujung, maka dia itu hasilnya adalah laba. Tapi kalau misalnya dia untuk laba ruginya itu di kredit dan neracanya itu di debit atau bersebelahan gini ya, berdekatan, maka hasilnya itu rugi.
Jadi kalau berjauhan itu laba, kalau berdekatan itu rugi. Itu konsepnya. Caranya gimana? Karena kita tahu di sini lebih besar yang dikredit untuk laba rugi, maka kita klik yang di sini. Kita gunakan rumus apa? Ya udah, tinggal ini dikurangi dengan ini. Hasilnya 870. Itu harus sama dengan selisih yang di neraca. Caranya gimana? Caranya ya udah, kita tinggal kurangi yang terbesar dengan yang terkecil. Jadi K29 dikurangi dengan L29. Hasilnya sama, yaitu 870. Jadi labanya yaitu 870.000. Kemudian di sini kita tambahkan pakai sum, terus kita geser aja ke samping. Kalian rumusnya hanya berikan satu kali, kemudian geser sama juga seperti ini. Yang di sini kita geser aja sampai ke sana. Rumusnya bikin satu, kemudian geser ke samping. Sampai di sini semoga kalian bisa pahamin. Untuk neraca lajur ini, ingat untuk neraca lajur ini krusial ya, jadinya tolong teliti nominal-nominalnya juga, masukannya yang di neraca saldo itu harus hati-hati juga. Untuk mengetahui, untuk mengeluarkan tulisan laba atau ruginya, kita gunakan rumus if ya. Jadi rumus if-nya ini mudah, jadi logical testnya itu jika J29 itu lebih besar daripada I29, nah kolom kreditnya lebih besar daripada kolom debit, maka dia itu kalau benar laba, kalau salah rugi. Tinggal gitu aja, maka keluarnya adalah laba. Untuk neraca lajurnya seperti itu. Nah, sampai di situ untuk neraca lajur yang kolomnya paling banyak ya. Kalau di manual ini yang paling menantang. Kemudian kita lanjutkan di laporan. Laporan itu ada 3, laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Yang awal kita bikin dulu untuk laporan laba rugi. Kalian bikin format seperti ini, kemudian kalian tinggal copy paste saja. Ini kalian tinggal copy paste dari neraca lajur, nominalnya juga. Kemudian nominal yang di copy yang mana? Nominal yang di copy itu yang ini, yang di kolom laba rugi di neraca lajur. Kemudian letakkan yang pendapatan jasa itu di sebelah sini, di sebelah kanan. Kemudian biaya-biayanya di sebelah kiri ini, total biayanya baru di bawah sini. Kita kurangi pendapatannya dikurangi biaya, maka akan ketemu laba atau rugi. Di sini ketemunya adalah laba. Dan di sini harus sama yang di neraca lajur. Jadi neraca lajur itu acuan dari ketiga laporan ini, laporan keuangannya. Oke, itu tinggal copy paste aja. Rumusnya hanya ini dikurangin ini aja. Oke, sudah. Sama ini ya, pakai sum, jangan ditambahkan secara manual. Kemudian untuk perubahan modal. Perubahan modal ada di sisi sini dan sisi kiri juga. Untuk modal kalian taruh di sebelah kanan, kemudian labanya kalian tulis, kemudian previewnya. Nah, untuk di Excel, untuk mengurangi atau memunculkan nominal itu menandakan minus, kalian akan ketemu dengan tanda kurung seperti ini. Tapi penulisannya bisa hapus dulu ya. Tapi penulisannya kalian menggunakan tanda minus. Jadi minus 5.000, maka keluarnya langsung ada buka dan tutup kurungnya. Kemudian untuk di sini kalian nggak perlu lagi untuk menggunakan ini dikurangi ini, karena dia sudah sifatnya minus. Jadinya kalian tinggal gunakan rumus sum. Nih, bisa gunakan rumus sum untuk keduanya, tapi tetap hasilnya akan mengurangi. Setelah itu di sini juga sama, kita gunakan rumus sum. Jadi jangan pakai rumus pengurangan, karena di sini untuk penurunan modal ini ya, penurunan modal itu sudah bersifat minus.
Jadi kalian gunakan rumus SUM. Nominalnya hasilnya yaitu pengurangan dari modal dikurangi dengan penurunan modal, seperti itu untuk laporan perubahan modalnya. Next ke laporan neraca. Ingat, kalau neraca bukan pakai bulan lagi judulnya, tapi menggunakan per 31 Desember 2016. Kita kumpulkan terlebih dahulu. Kolom di sebelah kiri itu aktiva, di sebelah kanan itu pasiva. Pasiva itu terdiri dari utang dan modal. Jadi di sini ada aktiva, aktiva lancar, dan aktiva tetap. Untuk nama akun dan nominalnya kalian bisa ambil dari neraca lajur. Ini kalian gunakan rumus SUM. Sama di sini juga untuk aktiva tetap. Kemudian ini ya, kalian tambahkan tanda minus untuk penulisannya. Dia akan muncul tanda kurung sendiri. Di sini tetap menggunakan rumus SUM. Dan di sini juga kalian tinggal tambahkan total aktiva lancar ditambah dengan total aktiva tetap. Hasilnya adalah total aktiva itu harus sama dengan total pasiva atau total utang dan modal. Untuk utangnya di sini hanya utang lancar ya. Utang usaha, utang wesel, dan utang gaji komisi. Ini nilainya kalian bisa ambil dari neraca lajur. Kemudian total utangnya kalian menggunakan rumus SUM. Ini bisa dilihat di sini ya, rumusnya Bu Selvi. Kemudian modalnya Bu Selvi di sini ngambil dari ini perubahan modal. Caranya gimana? Ya udah, kalian tinggal tulis sama dengan, kemudian ini klik. Nah, dia akan muncul. Dan total utang dan modalnya kalian gunakan, boleh kalian pakai SUM, boleh menggunakan tanda tambah seperti Bu Selvi, karena ini hanya 2, jadi Bu Selvi gunakan tanda tambah. Hasilnya harus sama, yaitu di sini 42.770.000. Next, kemudian kita ke jurnal penutup. Di jurnal penutup ini kalian masukkan aja. Di sini ada akun baru yaitu ikhtisar laba rugi, di mana di neraca lajur itu nggak ada. Selain itu kalian bikin format seperti ini. Kemudian untuk nomor akun, kemudian nominalnya kalian tinggal copy aja dari neraca lajur. Ini menggunakan SUM. Kalian isi dulu biaya-biayanya, kan ini tinggal copy paste. Baru untuk ikhtisar laba ruginya kalian gunakan rumus SUM. Kalau yang ini kita tulis biasa, kita copy paste aja dari neraca lajur. Yang akhir baru kita gunakan rumus SUM. Di sini harus sama juga nilainya antara debit dan kredit. Kalau di sini hasilnya yaitu 100.040 ya. 140.900.000. Nah, terakhir baru kita ketemu sama yang namanya neraca saldo setelah penutup. Ini sudah paling akhir dari rangkaian siklus akuntansi. Tapi nanti kalau misalnya kalian akan mendalami lagi di perusahaan dagang, biasanya itu nanti akan ada namanya jurnal pembalik. Tapi nanti aja itu dijelaskannya. Ini setelah penutup ya, Bu Selvi tambahkan. Setelah penutup. Ingat, untuk neraca kalian gunakan per 31 Desember ini. Ini neraca saldo ini yang akan digunakan pada tanggal 1 Januari 2017, berarti pada pada periode selanjutnya. Nominalnya kalian ambil dari mana? Jadi kalian ambil aja dari neraca lajur yang neraca. Tapi ingat, ada beberapa hal yang berubah, yaitu modal. Di sini modalnya kalian harus ambil yang di perubahan modal, seperti itu. Yang ininya sama yang neraca ini di laporan, cuman di setelah penutupnya itu ada perubahan-perubahan, yaitu untuk modalnya. Nah, berakhirlah sudah untuk siklus akuntansi perusahaan jasa yang sudah kita kerjakan dari daftar akun, neraca saldo awal, jurnal umum, buku besar,
neraca saldo. Oh iya, untuk buku besar pembantu utang dan piutang, memang Bu Selvi nggak masukkan di sini karena memang sesungguhnya untuk transaksi CV Angkasa ini tidak memerlukan buku pembantu utang piutang. Kalau misalnya kalian baca di buku itu hanya contoh jika, ya tetap kalian isikan untuk yang pengumpulan ke Bu Selvi, tapi di sini Bu Selvi tidak masukkan karena Bu Selvi anggap ini siklus yang beneran. Jadi kalau misalnya kita nggak ketemu sama data supplier sama customer yang serinci itu, ya udah kita nggak perlu gunakan buku besar pembantu. Kemudian di sini neraca saldo, zona penyesuaian, neraca lajur, laba rugi, perubahan modal, neraca, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutup. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.